walau kafara kullu ahlil ardi falayyadurrullaha syai'a. Seandainya semua penduduk bumi kufur semua kepada Allah, nggak ada yang sholat, nggak ada yang puasa waktu Ramadan, semuanya maksiat kepada Allah, kufur kepada Allah, falayyadurrullaha syai'a, tidak membahayakan sedikit pun, tidak memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penduduk bumi ini semuanya nih, ya, semuanya kufur kepada Allah, tidak memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah, tidak memberi pengaruh, ya. Allah ghani, Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan ibadah dari manusia, tidak butuh, ya. Sebaliknya, walau amana kullu ahlil ardi lan yanfa'ullaha syai'an. Seandainya semua penduduk bumi beriman semua kepada Allah, ya, semuanya sholat maghrib, nggak ada yang kagak sholat, ya. Tadi saya berangkat ke sini, ya, ada yang duduk-duduk, ya, tapi ada juga yang bergegas, ya, yang belum tergerak hatinya memenuhi panggilan Allah, mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Nah, kita yang sudah dalam petunjuk Allah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan, amin. Anak-anak kita, cucu kita istiqomah dalam iman, amin ya rabbal. Walau amana kullu ahlil ardi lan yanfa'ullaha syai'a. Seandainya penduduk bumi semuanya beriman kepada Allah, ya, taat semuanya kepada Allah, lan yanfa'ullaha syai'a, tidak memberi manfaat sedikit pun kepada Allah, nggak memberi sedikit pun kepada Allah manfaat. Kalau penduduk bumi semuanya kufur, tidak memberi madarat sedikit pun kepada Allah. Sebaliknya, kalau semua penduduk bumi taat semuanya kepada Allah, beriman semua kepada Allah, tidak memberi manfaat sedikit pun kepada Allah. Karena mengapa? Li'annahu ghaniyun bidzatihi an jami'i makhluqatihi. Karena Allah ghani, maha kaya, tidak membutuhkan semua makhluknya. Wadzalika li'anna Allah subhanahu wa ta'ala mustagnin an jami'i khalqihi wa min asma'ihi al-azizi wa huwa alladhi azza ayyana lahu darar wa kadzalika huwa al-ghaniyyu al-hamid fala hajah ila ayyasa ahadun li naf'ihi wa lan yablugha ahadun dararahu li kamali ghinahu jalla wa ala. Karena kesempurnaannya Allah, zat yang maha kaya, maha sempurna, maka Allah tidak memerlukan peribadatan seorang hamba. Allah juga tidak membutuhkan ketaatan seorang hamba. Ketaatan manusia seluruhnya tidak memberi manfaat sedikit pun kepada Allah. Sebaliknya, kemaksiatan semua manusia itu pun tidak memberi madarat sedikit pun kepada Allah. Mengapa? Karena Allah adalah zat yang sempurna, bahkan maha sempurna. Allah kaya, bahkan Allah maha kaya. Semua ini milik siapa? Milik Allah. Langit, bumi, sisinya milik Allah. Ghani, Allah maha kaya. Allah nggak butuh.
makhluknya. Oleh karena itulah ketaatan seorang hamba dalam lanjutan hadis nanti itu tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Sebaliknya, kemaksiatan seorang hamba tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Fahadhan nida as-sadis yubayyin lana al-fariq baina rabbil alamin wa bainal abidi, wa huwa anna al-abidi la yadurrullaha syai'a, faman kafara fala yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha tabaraka wa ta'ala syai'an abada. Walau arada ahadun ayyan fa'allahu tabaraka wa ta'ala fahal yanfa'u rabbul alamin bisyai'in illa la li'annaka antal faqir wa antal muhtaju ilaihi subhanahu wa ta'ala. Fahadhan nida as-sadis yubayyin lana al-fariq baina rabbil alamin wa bainal abid, wa huwa anna al-abid la yadurrullaha syai'a, faman kafara fala yadurra illa nafsah. Kemaksiatan, kekufuran manusia tidak memberi madarat sedikit pun kepada Allah. Maka orang yang kufur, orang yang maksiat, sebenarnya dia memberikan madarat bukan kepada Allah, tapi memberikan madarat kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Ini orang maksiat nih, ya, maksiat nih di muka bumi, enggak sedikit pun memberi madarat kepada Allah, tapi memberi madarat yang rugi, yang malang, ya, orang yang berbuat maksiat itu. Allah enggak rugi. Yang rugi siapa kalau orang maksiat? Orang yang mengerjakan maksiat. Allah enggak rugi. Orang yang maksiat tidak bisa memberikan madarat, ya. Faman kafara fala yadurru illa nafsah. Siapa yang kufur, ya, maka tidak memberi madarat kecuali kepada dirinya sendiri. Wa la yadurrullaha tabaraka wa ta'ala syai'an, dan tidak sedikit pun, ya, itu memberikan madarat kepada Allah selama-lamanya. Begitu juga ketaatan manusia semuanya tidak memberi manfaat sedikit pun kepada Allah. Jadi kalau orang taat, orang ibadah, ya, orang berbuat baik, manfaatnya untuk Allah apa untuk orang yang berbuat baik? Kembalinya nanti kepada siapa? Kepada orang yang berbuat baik. Allah nggak perlu. Apa yang Allah perlukan? Dia maha kaya. Kita sholat, manfaat sholat bukan untuk Allah, tapi manfaat sholat buat kita sendiri. Kita puasa buat kita sendiri, manfaatnya. Kita berbuat baik, manfaatnya buat diri kita. Tidak memberikan sedikit pun manfaat kepada Allah, karena Allah itu ghani, sedangkan kita ini fakir. Kita ini berhajat, kita ini fakir, kita ini butuh, berhajat kepada Allah. Lemah kita ini, makhluk yang dhaif. Kita sadari itu semua. Maka orang nggak pantas sombong. Di dunia apa yang mau disombongkan? Kalaupun dia punya kekayaan, harta misalnya, kekayaan itu bukan milik dia. Dia punya tanah nih, berapa hektar, bukan tanah dia. Tanah siapa? Tanah Allah. Cuman di sertifikat doang nama dia. Iya. Padahal yang punya siapa itu? Allah. Lillahi mulkus samawati
bagi Allah kerajaan langit dan bumi ini. Masya Allah. Orang kalau punya harta sebenarnya bukan harta dia. Orang punya tanah nih bukan tanah dia, tapi titipan Allah kepada dia. Dititipin aja, ya, bukan milik dia sesungguhnya. Semuanya adalah milik Allah. Maka Allah ghaniyun anil alamin. Li'annaka antal faqir wa antal muhtaju ilaihi subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini fakir, kita ini berhajat, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa waddahallahu subhanahu wa ta'ala dzalika wa bayyanahu fi ma ba'du faqala. Lalu lanjutannya Allah menjelaskan, ya, dengan jelas. Nah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Panggilan Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu, ya, memberikan rahmahnya, sayang kepada manusia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dahulukan itu Ar-Rahmannya, ya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, rahmatnya Allah itu mendahului murkaku, mendahului murkanya Allah, ya. Masya Allah. Maka Allah panggil pun ya ibadi. Bentuk begitu luasnya rahmat Allah, sayangnya Allah kepada manusia itu. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Allah berfirman dalam hadits qudsi, jika kalian semua yang awal dan yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, mazada dzalika fi mulki syai'a, maka hal itu tidak akan menambah sedikit pun terhadap kekuasaanku, terhadap kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah. Lau anna haula'i jami'an al-awwalin wal akhirin minal insi wal jinni kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, ya, seandainya semua manusia, lau anna awwalakum wa akhirakum, semua manusia dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir, dari bangsa manusia dan bangsa jin, wa insakum wa jinnakum, bangsa manusia dari mulai pertama manusia sampai manusia terakhir, bahkan bukan hanya dari bangsa manusia, wa jinnakum, dari bangsa jin, karena jin itu termasuk mukallaf juga dia, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, menyembah Allah. Makanya ada jin muslim, ada juga jin kafir. Begitu juga ada manusia mukmin,
ada manusia kafir. Jamaah rahimakumullah. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya semua manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir, bangsa manusia dan bangsa jin, ya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Semuanya bertakwa kepada Allah. Semuanya taat kepada Allah, bahkan ketakwaannya ini seperti ketakwaannya orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggi ketaatannya, tinggi ketakwaannya semua manusia. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a. Tidak menambah sedikit pun kekuasaan aku, tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya kita baca. Ya ibadi, ayah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Ya ibadi, Allah berfirman dalam hadits qudsi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, jika semua kalian yang awal dan yang akhir, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, sejahat orang yang paling jahat, maka hal itu mana qasadzalika min mulki syai'a, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun terhadap kekuasaanku. Jadi ini kebalikannya, ya, kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama, seandainya semua manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir, bahkan bangsa jin semuanya taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Ini kebalikannya. Seandainya semua manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir, bangsa manusia dan semua bangsa jin, semuanya maksiat kepada Allah, nggak ada yang taat. Seandainya semua manusia kemaksiatannya levelnya katakanlah paling buruk, selevel Fir'aun, apa kata Allah? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu, kalau orang taat kepada Allah, ketaatannya itu untuk Allah apa untuk manusia? Untuk manusia yang taat itu. Kemanfaatannya untuk orang yang taat. Sebaliknya kalau orang maksiat, kufur kepada Allah, madaratnya bukan kepada Allah, tapi madaratnya kepada siapa? Kepada orang yang maksiat itu sendiri. Allah enggak rugi. La tazidu ta'atut ta'iin wa la tankusu maksiatul asin. Ketaatan orang yang taat tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah, dan kemaksiatan orang-orang yang maksiat tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Yang selanjutnya,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yankusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin. Seandainya manusia pertama sampai manusia yang terakhir, bangsa manusia dan bangsa jin, qamu ala sa'idin wahidin, mereka semuanya berada pada satu sa'idin wahidin, ya, satu bukit, ya, yang bisa menampung semua. Nanti di padang mahsyar itu semua manusia itu bisa berkumpul di situ. Padang mahsyar dikumpulkannya semua manusia. Seandainya semua manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir, bangsa manusia sampai bangsa jin, qamu ala sa'idin wahid, semuanya berkumpul pada satu bukit, ya, pada tempat yang luas. Mereka semuanya berkumpul. Untuk apa? Fasa'aluni, mereka minta kepada aku hajatnya, ya, hajat manusia semua, ya. Yang satu hajatnya minta, yang satu hajatnya apa, yang satu, semuanya dikabulkan hajatnya, ya. Kita ini kan semuanya manusia kan ini punya hajat, ya. Semuanya minta sama Allah hajatnya, pengen ini, pengen ini, pengen ini, semua manusia dikumpulin tuh. Bahkan bangsa jin dalam waktu yang sama minta kepada Allah hajatnya. Fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, lalu aku beri semuanya kebutuhannya, aku kabuli semua hajatnya. Mana qasadzalika mimma indi, tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada pada aku. Begitulah kekuasaan Allah, begitulah kekayaan Allah. Seandainya semua manusia nih, bahkan bangsa jin, semuanya minta kepada Allah, semuanya dikabulin hajatnya dalam waktu yang sama. Si A, si B, semuanya dikabulin hajatnya, tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada pada Allah, kekayaan Allah, sebagaimana jarum dimasukkan ke dalam laut. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Maka kalau orang tidak menyadari dirinya, ya, dia merasa terus nggak butuh kepada Allah, ya, merasa dirinya itu mampu, ya, seperti Firaun dan pengikutnya itu, bisa merasa orang yang tamarrud karena kebangkangannya itu, sehingga merasa sombong, akhirnya mengakui dirinya sebagai Tuhan. Padahal apa yang dimiliki oleh Firaun, pada akhirnya pun kematian Firaun itu pun, ya, kematiannya itu yaitu di laut Merah.
Tenggelam dia di Laut Merah. Baru disitulah dia sadar begitu pentingnya iman kepada Allah. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tapi saat itu sudah apa? Sudah tutup, sudah lewat pintu taubat karena ruh sudah ada di kerongkongan. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Allah tidak menerima taubat seorang hamba kalau ruh itu sudah di kerongkongan. Sudah sakaratul maut baru bertaubat, seperti Firaun nggak diterima. Allahu Akbar. Ya. Begitu luasnya kekuasaan Allah, begitu luasnya kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala.